Makanya jangan jauh-jauh. Bos, udah terus. Halo Bobers, ketemu lagi sama channel bobocantik.com. Nggak kerasa nih, udah sebulan Bocan absen dari dunia per-YouTuban. Akhirnya baru hari ini Bocan sempet buat bikin video lanjutan perjalanan road trip Jawa Bali. Oh ya, sebelumnya buat Bobers yang merayakan Idul Fitri, Bocan ucapin selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin ya Bobers. Nah, di video kali ini Bocan akan kembali melanjutkan perjalanan. Ini adalah hari ke-43 dari road trip Jawa Bali Bocan. Dan saat ini Bocan lagi ada di Lumajang dan menuju ke Tulung Agung. Perjalanan dari Lumajang ke Tulung Agung ini sangat-sangat panjang sih Bobers. Bobers bisa lihat kita akan melewati beberapa kaki gunung. Total km-nya sekitar 192 km, dan kalau dari perkiraan Google Maps-nya sih memakan waktu sekitar 5 jam nih. Tapi karena Bocan jalan bersama bocah dan kita jalan santai, yang penting selamat, perkiraan waktu 5 jam itu nggak akan terrealisasi. Pasti nanti ujung-ujungnya tuh bisa sekitar 8-9 jam nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting alon-alon asal kelakon. Nah, ini kita masih ada di daerah Lumajang. Kita lewatin jalan-jalan gang kecil gitu ya Bobors. Dan di sini agak lumayan PR sih, karena ini kan jalanannya kecil kan ya, tapi kita ketemu sama beberapa truk pengangkut kayu dan karena jalanannya kecil, buat nyalipnya tuh susah banget. Jadi beneran gak bisa ngebut di sini. Ini salah satu truk pengangkut kayu yang ada di depan Bocan. Ya, kita bisa menyalip satu truk, tapi ternyata di depannya ada lagi. Pokoknya gemes sih selama perjalanan lewatin jalanan ini lumayan gemes gitu, karena cuma bisa berapa km gitu, dan sedangkan perjalanannya masih panjang. Jadi gak sabaran, tapi mau gimana lagi. Nah, ini untungnya driver truknya baik hati, kita diizinin nyalip. Terima kasih Pak. Oh ya, kalau Bobors ngerasa perjalanan dari Lumajang ke Tulung Agung ini lumayan panjang, misalnya nanti road trip nih, mungkin Bobors bisa selipin untuk singgah dulu di Kota Malang, karena kalau dari Lumajang ke Malang tuh cuma sekitar 3 jaman deh Bobors. Dan sebenarnya sih awalnya juga tadinya tuh Bocan mau nginep dulu di Malang, karena kita pengen explore pantai-pantai cantik yang ada di Malang kan. Tapi karena susah cari penginapannya, gak susah sih, cuma Bocan agak susah terpuaskan untuk nginep di beberapa hotel. Apalagi kemarin di Lumajang tuh hotelnya ngerasa gak puas banget, jadi pengennya tuh malam ini nginep di hotel yang nyaman gitu kan. Jadi sedangkan untuk cari penginapan di Malang, cari penginapan gak cuma di Malang, tapi cari penginapan yang deket antara penginapan ke pantai-pantai yang di Malangnya itu agak susah. Akhirnya kita lanjutin perjalanan langsung aja deh ke Tulung Agung. Malangnya kita skip. Nah, ini kita masih di Lumajang. Ini kalau nggak salah sih ini di kaki Gunung Semeru nih Bobors. Namanya sih kaki gunung, tapi udah termasuk dataran tinggi sekali. Gila ya, ini padahal baru kaki gunung loh. Gimana gunungnya? Nah, jalanannya kayak gini, beneran harus ekstra hati-hati Bobors. Jalanannya ya jalanan puncak-puncak gitu lah, berlika-liku. Terus juga ada beberapa yang rawan longsor maksudnya. Nah, itu kalau Bobors lihat ada jembatan, itu adalah jembatan Piket 0 namanya, dan itu jembatan dari peninggalan zaman Belanda Bobors. Jadi udah jadul banget dong ya jembatannya. Nah, dan itu udah nggak bisa dipakai. Nah, kalau ini adalah jembatan baru penggantinya. Kalau Bobors mau lihat tampilannya, nah seperti ini adalah jembatan Piket 0. Udah serem banget ya.
Nah, di sini ada beberapa titik yang sangat rawan longsor. Jadi ya pokoknya harus ekstra hati-hati dan banyak-banyak doa kali ya Bobers. Karena kadang kalau kita udah hati-hati juga bencana kan nggak bisa terelakkan kecuali dengan doa. Jalanannya jalanan hutan banget sih, jalanan gunung sih. Dan di sini ada beberapa anak-anak kecil yang mintain uang gitu. Buat dia juga bantu ini sih, bantu arus lalu lintas. Nah, kalau yang ini Bobers bisa lihat kayaknya ini lagi dibenerin abis longsor ya kayaknya ya. Rindang banget ya pepohonannya. Dan kalau Bobers bisa lihat di sebelah kiri itu kita udah tinggi banget dan kita bisa lihat pemandangan yang indah sih sebenarnya, tapi teralihkan karena jalanannya yang lumayan serem ini. Bocan kangen banget sih jalan jauh kayak gini, ngabisin waktu lama gitu di mobil, ngobrol, bercanda-bercanda sama anak-anak. Kadang tuh justru kalau di mobil tuh kita malah bisa quality time gitu, karena suami tuh kalau di rumah pasti meganginnya handphone. Oke, di sini ada satu insiden Bobers. Jadi tadi kalau Bobers perhatiin, kita tuh mau nyalip. Jadi depan kita tuh ada mobil Xenia kan, dan kita mau nyalip truk sih sebenarnya, karena bukan nyalip mobil Xenia-nya ini. Nih kita mau nyalip truknya kan, dan ini udah memungkinkan banget, tapi ternyata pas kita nyalip, si Xenia-nya juga ikutan maju dong, dan spionnya kesenggol. Nah ini sebenarnya Bocan bisa lanjut kabur kalau istilahnya gitu, tapi karena Bocan nggak mau ada yang mengganjal, akhirnya kita putusin sama-sama berhenti di sini buat cek apakah ada yang dirugikan dari insiden tadi. Ini sebenarnya agak kelihatannya ya, Bocan kan nggak keluar. Bocan ngelihatnya agak ngeri sih, karena yang turun mereka bertiga dan suami cuma sendiri. Bocan deg-degan, aduh jadi masalah nggak ini, tapi kan ini bukan salah kita gitu. Tapi ternyata enggak tuh, mereka friendly dan ya emang bukan salah Bocan sih, karena tadi jalurnya tuh emang udah Bocan duluan yang maju kan, dianya aja ikutan nyalip. Dan alhamdulillah nggak ada pihak yang dirugikan, maksudnya nggak ada kerusakan apa-apa. Akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan. Nah itu masih Xenia yang tadi nyenggol tuh Bobers. Kalau Bobers perhatiin kelihatan agresif banget gak sih? Mungkin dia punya kepentingan yang urgent sekali, jadi ya dia buru-buru banget lah. Dan kita udah sampai di Ampel Gading Malang. Nah ini Xenia yang tadi nabrak nih, tuh dia nyalipnya gesit banget kan.
jam 3:30 sore kita udah sampai di Dampit Malang. Nah, kalau tadi kita stay-nya di Malang jam 4-an, mungkin kita udah sampai penginapan kali ya. Pas video ini dibuat sih kita udah tahu ya ini tuh 50% perjalanan, tapi pas kita bener-bener lagi di jalannya kita mikirnya aduh lama banget ya, ini udah berapa persen ya, dan jam 5 sore kita sampai di Kepanjen Malang. Nah, ini sekitar jam 5:30 sore kita masuk kawasan wisata Bendungan Lahor yang udah ada di kota Blitar. Ini kayak waduk buatan gitu sih Bobors, dan sama kayak waduk Bajulmati atau waduk yang di Purwakarta itu, tempatnya pasti selalu jadi tempat wisata. Rame banget, banyak muda-mudi yang nongkrong di atas jembatan ini pas bulan puasa, jadi kayaknya mereka ngabuburit sih. Seru juga ya kayak ngabuburit di situ. Nah, kita udah masuk di kota Blitar. Bocan kira jalanannya bakalan masih lurus-lurus aja ya, ternyata di sini jalanannya berliku dan mulai naik ke pegunungan lagi nih Bobors. Ini baru jam 6 kurang, tapi udah lumayan gelap, dan kita mutusin buat istirahat, buat makan malam sih sekalian. Nah, ini tempat makannya tuh kayak di hutan-hutan pinus gitu Bobors, dan makanannya recommended sih. Mungkin buat yang tinggal di Blitar ini salah satu tempat wisata kali ya, atau restonya juga cantik-cantik gitu sih, ada lampu-lampunya dengan suasana hutan pinus. Jadi kalau sore pasti bagus banget sih. Nah, ini kita udah masuk di kota Blitar. Ini udah sekitar 70-80% perjalanan. Udah setengah 8, bukan setengah 8 ya, hampir jam 8 ya. Udah dikit lagi sih, dan udah lumayan pegel nih. Dan 8:30 kita baru masuk ke Tulung Agung. Oh ya, Tulung Agung ini agak nggak nyangka sih, di Tulung Agung ini kita dapat hotel yang lumayan mewah sih. Bukan lumayan mewah ya, mungkin untuk ukuran Tulung Agung ini mewah banget sih Bobors, karena lobbynya pun gede gitu kan, terus juga kolam renangnya keren banget. Gak nyangka aja di kota kecil tapi ada hotel yang sangat nyaman. Nah, ini adalah Crown Victoria Hotel. Pilihan kamarnya lumayan banyak sih Bobors, dari superior, deluxe, terus sampai yang suite kalau nggak salah. Dan untuk rate-nya sendiri antara 400 sampai 700-an sih. Nah, Bocan tuh nginep di tipe yang deluxe kalau nggak salah, sekitar 500 ribuan. Nah, ini kolam renangnya indoor, terus ada water slide raksasanya tuh. Kolam renangnya indoor, jadi Bobors nggak perlu takut kepanasan saat berenang. Buat hotel harga 500 ribuan, kolam renangnya udah mewah banget sih Bobors. Udah gitu ada jacuzzinya juga. Wah, ini recommended sih. Nah Bobors, kalau Bobors penasaran, selama road trip tuh ada anak yang sakit nggak? Alhamdulillahnya nggak ada anak yang sakit, tapi kita sempat ngalamin insiden tangan adik keseleo gara-gara ditekuk sama kakaknya. Dan ini bikin Bocan pusing banget sih, karena keseleo, maksudnya nyari tukang urut di mana gitu kan, ini keseleo gitu, dibawa ke dokter juga gak yakin diapain sama dokter ya gitu. Dan thanks banget sama teknologi. Bocan karena udah desperate-nya, tadinya sempat nanya ke security kan,
nanya ke pegawai hotelnya deh, ada yang kenal sama tukang urut nggak gitu, punya kenalan tukang urut nggak, tangan anak saya keseleo, dan mereka nggak ada yang punya kenalan tukang urut semua. Saking desperate-nya akhirnya Bocan googling dong tukang urut di Tulung Agung dan ketemu sama yang namanya Ibu Susan, dan ini tukang urutnya recommended banget, sangat efisien. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari alamatnya, dia bisa datang langsung ke hotel. Kan di Google ada nomor teleponnya, jadi Bocan langsung telepon, ibu alamatnya di mana, nanti saya samperin. Tapi si ibunya bilang nggak usah, nanti saya aja yang kesana. Thanks God, ibunya baik banget, dan itu manjur banget dong. Diurut sekali terus tangannya tuh langsung bisa digerakin lagi. Sebelumnya tuh tangannya nggak bisa digerakin, kan dia udah, si adiknya udah mulai bisa jalan kan, tapi kalau dari duduk mau bangun kan, dia mau berdiri dia harus ngangkat badannya pakai tangan. Nah itu tangannya nggak bisa digerakin, dan itu bikin dia rewel, dikit-dikit nangis. Pokoknya PR banget, tapi problem solve sama di tangan Ibu Susan ini. Setelah diurut, kita akhirnya nambah lagi extend sekitar 2 malam lagi buat mulihin tangan si adik biar bener-bener nyaman, biar di perjalanan juga nggak rewel, karena nggak enak banget kan kalau di jalanan rewel. Dan di hari ke-46 Bocan akan lanjut lagi nih perjalanannya setelah kemarin insiden di Tulung Agung, istirahat lumayan lama. Kita akan langsung menuju ke Pacitan Bogors. Dan part ke-46 nanti di next video, ini adalah perjalanan paling menegangkan selama road trip. Sumpah beneran, ini paling menegangkan. Ini ulah suami, kita nyasar ke, pokoknya jalanannya parah. Bocan mau bilang itu jalanan jahanam. Karena lepas dari jalanan itu tuh bersyukur banget masih bisa hidup, ya Tuhan. Pokoknya tungguin next video Bocan. Jangan lupa subscribe biar Bocan makin semangat buat lanjutin video ini. Dan sampai jumpa, stay safe, dadah.